Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Putri. Halo semuanya, balik lagi di Tips 5 Menit bareng Pebet. Kali ini ada tips dalam melakukan cross-selling. Penasaran? Langsung aja. Cross-selling, oke. Mungkin teman-teman yang memang di marketing nih udah cukup familiar ya, atau yang di sales, atau yang biasanya bekerja di sebuah perusahaan bisnis retail. Cross-selling ini sudah sangat, bisa dibilang sudah sangat umum ya teman-teman. Nah, jadi cross-selling ini merupakan menawarkan produk tambahan sebagai pelengkap produk yang dibeli oleh konsumen. Contohnya, kamu lagi di restoran cepat saji dan memesan burger. Kamu pesan satu burger aja nih. Lalu penerima pesanannya atau si kasirnya akan nanya balik ke kamu. Nggak sama kentangnya sekalian kak, atau nggak sama minumnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu yang namanya cross-selling. Kenapa ada teknik cross-selling? Nah, teknik cross-selling ini tujuannya adalah juga untuk meningkatkan penjualan. Ketika kamu beli burger satu, dan si kasir ini menawarkan untuk membeli minum atau kentang, itu kan berarti pembelian kamu lebih banyak dan pemasukan ke si restorannya ini juga jauh lebih besar. Seperti itu. Oke, langsung aja. Jadi, hal-hal yang perlu kamu perhatikan dalam melakukan cross-selling adalah yang pertama yaitu kebutuhan konsumen. Kamu harus memperhatikan yang namanya kebutuhan konsumen. Jadi perhatikan kebutuhan konsumen. Hal ini penting untuk diketahui oleh semua pebisnis, teman-teman. Kalau misalnya kamu nggak punya pebisnis, kamu harus tahu kebutuhan konsumen kamu tuh apa sih? Kebutuhan target market kamu tuh apa sih? Karena dalam bisnis ini tolong diingat-ingat ya. Jadi bukan apa yang kita sebagai pebisnis dapatkan dari pelanggan, melainkan apa yang pelanggan inginkan yang dapat kita berikan gitu. Jadi jangan kita mau memberikan ini, ya pelanggan harus ngikutin. Enggak, justru terbalik. Jadi apa yang maunya pelanggan, nah kita yang ngikutin gitu. Apa yang bisa produk kita lakukan sesuai dengan keinginan si konsumen atau si pelanggan ini gitu ya. Jadi pastikan kamu betul-betul tahu market kamu dan tahu apa yang mereka suka. Kemudian selanjutnya yaitu jangan memaksa. Nah, ini nih yang lebih yang sering terjadi ketika melakukan cross-selling. Mungkin teman-teman sering belanja ke misalnya supermarket yang dekat rumah, terus ketika bayar, nggak sekali ininya kak, nggak sekali ininya kak, oh iya kak ini juga lagi ada promo loh, kakak bisa beli ini, harganya hanya sekian, pasti sering kan? Nah, ingat, konsumen tidak suka dipaksa. Siapa sih orang yang suka dipaksa gitu kan? Tidak ada seorang pun yang suka dipaksa untuk membeli sesuatu gitu. Karena ketika kita membeli sesuatu, itu kan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang memang kita butuhkan gitu, bukan karena dipaksa. Lakukan dengan benar, sabar, dan kepada konsumen yang tepat. Jadi kalau misal kamu ingin melakukan cross-selling ini, harus kepada konsumen yang benar-benar tepat gitu. Karena nggak semua konsumen akan termakan dengan cross-selling kamu. Nah, jangan melemparkan produk atau layanan yang jelas-jelas tidak diinginkan oleh konsumen atau pelanggan. Kunci dari melakukan cross-selling atau upselling adalah tahu kapan harus berhenti dan bangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Nah, bangun hubungan yang baik ini yang paling penting. Ini akan menimbulkan yang namanya loyalitas pelanggan terhadap produk kamu, gitu. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu ketahui produk kamu atau pahami betul produk yang kamu miliki, produk yang kamu jual. Ini hukumnya wajib ya. Sebagai seorang pebisnis, ketika kita ingin melakukan cross-selling, kamu juga harus paham betul dengan produk yang kamu miliki. Misalnya tadi contohnya, kamu beli burger. Kemudian kamu ditawarin lagi burger. Harusnya kan makanan yang bisa mendukung atau yang enak untuk didampingi si burger ini. Contohnya minuman. Karena kan kalau makan harus minum. Atau kentang. Kentang itu juga bisa jadi cemilan. Kurang lebih seperti itu. Jangan kamu pelanggan atau konsumen udah beli burger, kamu tawarin lagi burger gitu. Jadi kalau misalnya kamu jualan baju, kamu tawarin kerudung. Kalau misalnya kamu ada juga jual kerudung gitu. Jadi istilahnya biar satu set gitu. Ya, nah jika kamu tidak memahami produk sendiri sebelum melakukan cross-selling, dapat terjadi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu membuat saran dan keputusan yang tidak berguna untuk pelanggan. Nah ini wasting time banget teman-teman. Tidak dapat menjawab pertanyaan pelanggan dengan benar. Ini sangat berbahaya sekali ya. Tidak transparan tentang penawaran bisnis. Misalnya terlalu menjanjikan. Nah ini juga nggak boleh. Yang namanya terlalu menjanjikan itu menjadikan pelanggan tuh bisa tidak percaya. Misalnya kamu bilang, iya obat saya tuh bisa turun.
cuma 3 kali minum langsung turun misalnya 10 kilo. Pada kenyataannya ketika konsumen minum misalnya minum 3 kali gitu, kenyataannya nggak turun 10 kilo, cuma turun berapa ons doang. Nah, itu kamu udah kehilangan yang namanya trust dari pelanggan. Makanya jangan overclaim, jangan terlalu menjanjikan. Dan yang terakhir, konsumen tidak mempercayai penilaian dan rekomendasi Anda gitu. Makanya, jadi pastikan kalian paham tentang produk apa yang dijual. Kemudian, kalau misalnya melakukan cross-selling, kira-kira produk A cocok nggak ya dengan produk B dan lain sebagainya. Jangan main asal cross-selling aja, jangan main asal menawarkan aja, karena memang ada tekniknya. Gitu, oke? Nah, sekian dulu untuk tips kali ini. Terakhir, ada quotes nih dari Shiva Devaki, yaitu sales is not about selling anymore. Sales itu bukan cuma tentang menjual saja, tapi about building trust and education. Tapi tentang membangun kepercayaan dan juga mengedukasi pelanggan. Jadi makanya bangun kepercayaan pelanggan kamu dan juga edukasi pelanggan tentang produk kamu supaya mereka makin paham. Sekian dulu tips kali ini, semoga bermanfaat ya. Dadah!